Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu selamat pagi. Hari ini kita ada di ibadah raya karena nanti sore akan ada PDP hari yang ketiga gitu ya. Saya sudah bilang hari Jumat dan hari Sabtu bahwa kalau mau perjamuan kudus datang pagi, tapi harus bayar harga. Khotbahnya lama ya. Tapi kalau mau khotbahnya cepat, nah ikut PDP ya. 15 menit selesai. Ya haleluya. Dan hari ini kita mau mengangkat tema yang sama dengan tema PDP ya, tapi materinya berbeda ya. Temanya adalah mempersiapkan hati gitu ya, mempersiapkan hati. Kenapa? Karena kita sedang dalam memperingati, sekali lagi memperingati. Kita sedang dalam memperingati penantian turunnya Roh Kudus. Bukan berarti kita menanti turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini saya yakin Roh Kudus terus bekerja. Bukan berarti kita menanti, tetapi ini memperingati hari penantian. Dan rupanya ketika kita bicara tentang penantian, apa yang membedakan orang Kristen dengan leluhur kita, yaitu orang Yahudi? Ya, bagaimanapun juga kekristenan muncul dari agama Yahudi. Bahkan saya tidak ragu-ragu mengatakan Yesus Kristus yang kita sembah, ketika dia jadi manusia, menjadi daging dan tinggal bersama-sama dengan umat manusia, agamanya apa? Yahudi. Ya. Jadi Yesus Kristus itu agamanya Yahudi. Ya, bukan Kristen. Kalau Yesus Kristus agamanya Kristen, malah mumet. Karena Kristen itu pengikut Kristus, kosok Kristus pengikut Kristus. Lucu ya. Ya, Bim dan Kakak bukan slankers. Karena mereka adalah slangnya gitu. Betul kan? Mereka slangnya bukan slankers ya. Slankers kita inilah ya. Nah, hal yang sama Kristen ini kita ini. Yesus Kristus agamanya Yahudi, wes fix, gak usah diperdebatkan. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, apa bedanya? Beda yang paling pokok adalah soal penantian. Ya, soal penantian ini berbeda. Kenapa? Karena orang Kristen percaya bahwa penantian tentang Mesias sudah dijawab 2000 tahun yang lalu melalui Yesus Kristus. Tapi orang Yahudi sampai hari ini, sampai 2025, sampai di mana orang Yahudi, orang Israel saling memberi dan saling menerima rudal dengan Houthi dan teman-temannya, ya, yang kita sering lihat di berita sampai hari ini, mereka masih menanti. Tapi kita mau belajar dari satu tokoh yang rupanya dia Yahudi, tapi penantiannya terjawab sudah 2000 tahun yang lalu. Dan yang menarik di dalam Alkitab, tokoh ini sepertinya hanya muncul di sini, setelah itu hilang. Sebelumnya siapa dia kita juga nggak tahu. Sesudahnya Alkitab juga tidak pernah menulis tentang tokoh ini. Mari kita buka di Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Tokoh ini muncul di tengah-tengah cerita Tuhan Yesus disunat. Ya, Tuhan Yesus disunat pada hari yang ke-8. Ini sesuai dengan hukum Yahudi. Karena agamanya Tuhan Yesus sekali lagi Yahudi, jadi ikut aturan Yahudi gitu ya. Jadi kalau ada sekarang yang mengatakan, oh kami itu original, kenapa kami sunat? Ya memang sunat, cuman sunatmu dino kepiro gitu ya. Kalau sunatmu SD itu ya sunat biasa. Orang Yahudi sunatnya harus hari yang ke-8, harus, tidak boleh tidak. Ya, bahkan firman Tuhan berkata, kamu lihat imam-imam besar itu, imam-imam di Bait Allah, mereka menyunatkan orang pada hari yang ke-8, entah itu Sabat ataupun tidak Sabat. Maksudnya apa sih? Artinya mereka bekerja loh pada hari Sabat, nyunake wong. Kenapa? Memang harus hari ke-8. Mau jatuhnya hari Sabat pun ya harus dieksekusi
hari Sabat ya. Walaupun sekali lagi sunat itu pasti berhubungan dengan darah, betul apa betul ya. Zaman sekarang mau canggihnya kayak apa, mau disuntik, disemprot itu apa, dilaser, macam-macam, tapi tetap ada yang namanya darah. Dan Bapak Ibu tahu orang Yahudi kalau kena darah itu najis ya. Tapi itu pun tetap harus dilakukan hari ke-8 ya, mau hari Sabat kek, mau hari Rabu kek, pokoknya harus disunat hari ke-8. Nah, ketika Tuhan Yesus dibawa hari ke-8, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti digendong. Setuju? Hari ke-8 loh bro ya. Ya, Seva 6 bulan aja masih digendong ya. Ini hari ke-8, jadi pasti kecil banget. Dan yang menarik, di situ ada satu tokoh yang kita akan baca kisahnya. Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan. Nah, ini saya bilang tadi, penantian. Menanti, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, maksudnya sunat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Amin. Yang menarik, bait Allah zaman itu dan sampai dengan hari ini dipercaya adalah tempat di mana satu-satunya Allah ada. Ini konsep Yahudi ya. Jadi namanya bait Allah, rumahnya Allah. Bait itu bait ya, alias rumah gitu ya. Jadi ini rumahnya Allah. Makanya ketika Salomo membangun bait Allah, dia bilang apa? Dia membangun atas dasar perintahnya Daud. Dan Daud mengatakan, aku ingin membangun rumah bagimu. Masakah aku tinggal di istana? Rumahnya Daud istana, dia sudah jadi raja. Masakah aku tinggal di istana, sedangkan Allahku tinggal di rumah yang sederhana. Dia merasa Tuhan perlu dibikinkan rumah yang lebih besar, lebih dahsyat. Tapi Tuhan bilang, oke lah, kalau kamu mau bikinkan aku rumah, oke, tapi bukan kamu, anakmu. Makanya Salomo yang bangun bait Allah. Sebelum Salomo, bait Allah bentuknya itu tenda, ya, bongkar pasang, portable, portable, ya. Tapi setelah itu dibangun bait Allah dan sekarang jadi Masjid Al-Aqsa, ya, kompleks Masjid Al-Aqsa. Nah, kembali ketika kita bicara tentang bait Allah zaman itu tempat satu-satunya orang Yahudi tanda kutip bertemu dengan Tuhan. Karena itu saya yakin dan percaya ada ribuan orang yang datang ke bait Allah. Betul? Bukan seperti Minggu pagi di gereja Allah Baik Jemaat Condrokusumo ya. Mungkin hanya 100, kadang 80, 90 orang. Tapi saya yakin ya, ketika kita bicara bait Allah, zaman itu, zaman sekarang aja saya pernah ke sana, tidak pernah sepi. 24 jam tembok ratapan dibuka dan tidak pernah sepi. Apalagi kalau kita bicara 2000 tahun yang lalu. Saya yakin ribuan orang ada di situ. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa cuma Simeon? Apakah orang Yahudi tidak menantikan?
Ingat, orang Yahudi bahkan sampai hari ini mereka menantikan. Mereka menanti. Ya, mereka menunggu Mesias. Sama seperti Simeon. Tapi kenapa hanya Simeon yang menyadari bahwa bayi itu adalah Mesias? Menarik ya? Dari puluhan ribu orang yang ada di Bait Allah pada waktu itu, yang lalu lalang, kenapa hanya Simeon? Sebetulnya pertanyaan ini pertanyaan yang sama kalau kita menanyakan satu hal. Kenapa sih Tuhan menyatakan atau mengabarkan kelahiran Yesus itu kepada gembala? Kenapa? Kenapa enggak malaikat Tuhan datang ke Pontius Pilatus? Betul? Kenapa malaikat Tuhan enggak datang ke Herodes? Kenapa malaikat Tuhan enggak datang ke imam besar Kayafas? Hei bro, ada juru selamat lahir. Betul nggak? Bukankah itu lebih efektif? Kalau zaman sekarang, kenapa enggak malaikat itu datang ke influencer di YouTube? Benar ya? Bayangkan kalau malaikat datang ke Deddy Kobuser, lalu di podcast dia, berapa juta orang yang dengar? Betul? Kenapa malaikat memilih datang ke gembala? Why? Kenapa gembala? Orang yang maaf zaman itu orang miskin, orang yang tidak diperhitungkan. Kalau Herodes yang bicara, hei rakyatku, ada Mesias yang lahir, saya yakin semua orang percaya. Mudah, betul. Tapi kenapa Tuhan pakai cara yang sulit, yaitu gembala? Dan yang menarik, di salah satu gereja di Padang Gembala itu ada satu patung, ya saya lupa nyiapkan fotonya. Patung itu menarik. Kenapa? Gembala ini yang satu melihat ke atas, yang satu melihat ke bawah. Dan ada filosofi di balik patung itu. Apa? Ketika gembala ini melihat ke atas, mereka menerima kabar berita itu. Tapi nggak sampai di situ. Dia melihat ke bawah, maksudnya apa? Menyampaikan kepada yang lain. Tapi ini menjadi sulit karena gembala orang miskin. Gembala orang yang tidak terpandang. Sekali lagi, coba bayangkan kalau Imam Kayafas yang bilang, oh gampang sekali orang Yahudi akan percaya. Oh ya, Yesus itu Mesias, selesai. Kita tidak perlu berdebat panjang, betul ya? Selesai. Tapi kenapa malah gembala yang dipilih oleh Tuhan? Hal yang sama, kenapa Simeon? Dari sekian ratus orang, ribu orang yang ada di Bait Allah, kenapa Simeon yang mengerti bahwa ini adalah Mesias? Satu cerita di tahun 2007, ini cerita beneran ya, bisa dicek di internet. Ada satu orang namanya Joshua Bell. Joshua Bell itu seorang musisi terkenal, bukan di sini, di sono di Amerika ya. Di sini kita nggak kenal gitu ya. Ya kita kenalnya Ayu Ting Ting ya. Kalau di sana Joshua Bell ini seorang pemain biola terkenal sekali ya. Nah tahun 2007 dia dengan satu yayasan, orang-orang yang mau meneliti tentang perilaku manusia, itu dia bikin bukan konser ya, dia main di stasiun bawah tanah di Washington DC tahun 2007. Dia pakai biola Stradivarius. Biolanya ini tahun 1713. Jadi biola ini udah 300 tahun lebih umurnya. Harga biola itu 3 juta dolar. 3 juta dolar itu berapa Mas Budi? Banyak ya, mungkin 50 miliar. Biola harganya 50 miliar, bayangkan ya. 50 miliar rasa ditumpahi ya. Ya, biola cuma buat main. Dia main di stasiun bawah tanah ya, dengan biolanya yang seharga 3 juta dolar. Dia main selama 45 menit dan di situ disurvei. Ada orang-orang yang memang mengamati dan mereka mencatat
ada 1097 orang yang lewat. 1097 orang yang lewat. 27 diantaranya memberi uang. Ini seperti pengamen ya. Nah, di depannya ada kotak gitu ya. Dan rupanya dari 1097 orang yang lewat, 27 memberi uang. Memberi uang. Hanya 7 orang yang berhenti lebih dari 1 menit untuk menikmati permainannya. Hanya 7 orang. Tapi yang menarik, hanya 1 wanita yang mengenali dia adalah Joshua Bell. Hanya 1 wanita. Dari 1097 orang yang lewat, bayangin. Hanya 1 yang ini kayaknya Joshua Bell deh. Ini kayaknya Ayu Ting Ting. Tapi 1097 ya hanya lewat saja. Hanya lewat. Dan ketika uangnya hasil yang nyawer ya, dihitung ini terkumpul $32. Hanya terkumpul $32. Padahal beberapa hari sebelumnya Joshua Bell itu mengadakan konser. Harga tiket konsernya paling murah $100. Dan itu ludes terjual. Dia konser 1 tiket bayar $100. Paling murah itu mungkin di sebelahnya toilet gitu ya. Yang paling depan sendiri nggak tahu berapa $1000 ya. Tapi yang sebelahnya toilet gitu ya, yang kecepit itu $100 cuy ya. Itu ludes terjual. Ya. Ini menarik, bahkan ini menjadi sebuah artikel ya dan mendapat penghargaan Pulitzer ya karena kasus ini. Tapi yang menarik pertanyaannya, bayangin orang mau bayar minimal $100 untuk dengerin Joshua Bell main. Ini dikasih gratis. Dikasih gratis. Dia main di stasiun dan itu dia main jam 7:51 pagi hari. Memang sengaja dipilih jam sibuk. Tapi sekali lagi, bahkan hanya 7 orang yang berhenti menikmati musiknya. 1000 orang lainnya tidak peduli. Pertanyaannya, kok bisa? Padahal ini artis terkenal. Permainan musiknya pasti nggak kaleng-kaleng, setuju ya? Tapi orang lalu lalang. Satu kesimpulan, orang-orang itu punya fokus masing-masing. Mereka turun dari kereta, fokusnya saya mau kerja. Saya harus sampai di sini sebelum jam segini. Saya harus mengejar kereta selanjutnya. Saya harus. Ada fokus yang terlalu banyak sehingga mereka tidak menikmati, tidak sadar, tidak ngeh bahwa ada seorang Joshua Bell yang sedang main di situ. Saya yakin kenapa Simeon hanya satu-satunya dari ribuan orang yang ada di bait Allah itu mengenali Yesus. Kenapa? Karena dia yang betul-betul menantikan. Dia benar-benar fokus untuk menantikan kedatangan Mesias. Oke, orang yang lain berkata, oh kamu menantikan Mesias? Oh iya, tapi tidak dengan segenap hati. Sehingga ketika Mesias itu datang, seperti Joshua Bell yang sedang main, tidak ada yang gubris, tidak ada yang ngeh, nggak ada yang sadar. Semua hanya berlalu begitu saja. Ribuan orang lewat di depan bayi Yesus dan tidak ada yang ngeh. Hanya satu, Simeon yang sadar, yang tahu karena dia betul-betul menantikan. Fokus untuk menantikan. Pertanyaannya, kalau malaikat datang kepada Herodes, kepada Pontius Pilatus, kepada imam besar Kayafas, bukankah lebih mudah? Tapi kenapa malaikat tidak lakukan ini? Menurut saya, karena mereka sudah punya jalan keluar dan tujuan hidup masing-masing.
Betul. Herodes sudah punya tujuan hidupnya, apa itu? Oh, yang penting tahta saya langgeng. Betul. Dia pakai segala cara untuk mengukuhkan kekuasaannya. Yang penting tidak ada yang menggulingkan saya. Yang penting Roma support dengan saya. Betul. Imam besar Kayafas, oh yang penting saya tetap jadi imam besar. Perlu keselamatan? Saya sudah kaya, saya sudah terpandang, saya sudah jadi pemimpin. Terkadang kita merasa fokus kita lebih kepada hal-hal dunia. Betul? Kita fokus, kita bangun tidur, bekerja, cari uang. Nanti tidur malam, bangun lagi, bekerja, cari uang. Jadi yang ada di kepala fokusnya uang. Kalau ditanya, apakah kau menantikan Kristus? Iya, tapi fokus kita uang. Betul nggak? Mungkin hari Selasa atau hari Rabu saya akan bicara tentang bekerja, gitu ya, di PDP. Tapi intinya banyak di antara kita fokusnya bukan kepada Tuhan. Loh, berarti maksudnya Pak Pendeta kita harus berdoa, yaitu puasa, kebaktian, tidak perlu kerja. Bukan masalah itu. Saya yakin Simeon juga berjalan seperti orang-orang lain. Orang-orang lain bawa kita, saya yakin Simeon juga bawa kita. Yang lain berdoa di tembok ratapan, misalnya contoh. Simeon pun pasti lakukan hal yang sama. Tapi hatinya betul-betul menantikan Tuhan. Itu yang membedakan dia. Hal yang sama ini juga terjadi kepada gembala. Buat gembala, jalan keluar hidupnya adalah Yesus Kristus. Jalan keluar hidupnya adalah Mesias. Dia mau jalan keluar apa? Uang nggak punya, kedudukan nggak ada, bahkan dipandang oleh masyarakat pun tidak. Maka dari itu kabar sukacita datang kepada gembala dan gembala menyambutnya. Saya membayangkan kalau malaikat datang kepada Herodes, mungkin Herodes terus ngapain? Kalau Mesias lahir terus kenapa? Lalu saya sudah punya seluruh dunia, betul? Kalau malaikat turun ke atas imam besar Kayafas, mungkin Kayafas juga bilang, terus urusan sama saya apa? Ya kan? Saya sudah sibuk nih mau mimpin ibadah. Betul ya? Jangan salah loh, hamba-hamba Tuhan kadang fokusnya kepada mimpin ibadah, fokusnya kepada mempersiapkan ini, liturgi itu, tapi hatinya tidak mau menantikan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, yang berlalu begitu saja. Yang pertama itu Simeon menantikan Mesias. Itulah mengapa dari antara ribuan orang Simeon yang ngerti, yang bahwa itu adalah Mesias. Tapi yang kedua, bagaimana cara Simeon dalam menantikan Tuhan? Dikatakan di ayat yang ke-25, ia seorang yang benar dan saleh. Mantap. Ya. Jadi rupanya Simeon ini bukan kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Dia menantikannya gak cuma nongkrong nyambil nyedot di Samsu, ya. Iya sih, menantikan istri pulang dari gereja atau menantikan suami pulang dari kerja. Saya menantikan, betul saya menantikan dengan apa? Ya kopi di Samsu 2 batang. Tapi yang menarik, Simeon ia seorang yang benar dan saleh. Apa itu benar? Nah ini ya. Apa itu benar? Benar dalam bahasa Yunaninya adalah dikaios. Ini berbicara tentang tindakan moral dan etis yang adil di hadapan Tuhan dan manusia. Sesuai hukum dan norma. Jujur, hidup lurus, adil, setia dan lain sebagainya. Ini bicara tentang benar. Jadi benar ini adalah tindakan kita.
kepada sesama, kepada Tuhan, tindakan kita. Kalau Anda nggak jujur, Anda nggak benar. Anda nggak setia, Anda nggak benar. Simpelnya begitu. Jadi benar itu beda dengan baik. Baik belum tentu benar. Ketika temanmu datang dan bilang, "Aduh, Bu Kartika, gimana kabarnya? Tambah cantik ya." Oh, baik. Baik. Gimana? Rafael? Rafael. Dan kelas berapa ya? Setelah ngobrol 5-10 menit, ujung-ujungnya pinjam dulu 100. Ya, nggak beberapa lama. Ini jujur ya. Nggak berapa lama, yang ya beberapa hari, nggak ada seminggu inilah, ya belum seminggu. Saya posting story si Seva ya. Ada satu orang yang ngechat saya, gitu ya. Aduh lucu banget, gitu. Oh ya. Lama nih, ini orang nggak pernah ngechat saya gitu ya. Kok tiba-tiba ngechat, oh lucu banget ya. Setelah saya tanggapi, ya terima kasih. Ujung-ujungnya pinjam dulu 100 ya. Loh maaf, baik belum tentu benar. Ya, bisa jadi satu telepon berdering di handphonenya Mas Budi. Halo, Shalom, selamat pagi dengan Pak Budi. Ya betul. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Sehat? Ya, puji Tuhan baik. Wah, bisnis lancar Bapak. Iya, wah kami doakan yang terbaik. Ujung-ujungnya nawarin kartu kredit ya. Baik enggak? Lu baik ya. Disapa, ditanya kabarnya, didoakan yang terbaik. Baik. Tapi benar? I don't know. Ya Anda sendiri yang memilihnya. Dan maaf, manusia seperti itu. Makanya saya terlalu percaya kebenaran itu hanya milik Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena Yesus doang yang benar loh. Kita bisa berdalih dengan 1001 macam, tapi jujur, apakah betul kita benar? Sulit ya, sulit. Saya pernah bilang ada orang tua yang begitu sayang sama anaknya, di sekolahin yang tinggi. Kita pikir ini baik, ujung-ujungnya apa? Ya biar nanti kalau sudah besar, duitnya banyak, bisa ngurusin saya kalau saya sudah tua. Loh, ngurusin orang tua itu tanggung jawab anak, jangan salah. Bukan berarti terus, oh berarti anak nggak perlu ngurusin orang tua, ya salah. Itu orang tua itu tanggung jawabnya anak, titik. Betul? Cuman kalau ada keinginan dari awal untuk punya anak itu sebagai apa? Sebagai investasi, itu salah. Itu salah. Dan ujung-ujungnya kalau anak, maaf ya, cilik digede, sekolahnya larang-larang, saiki orang ngrewangi ibuke, orang ngrewangi bapake, ujung-ujungnya kecewa. Ya kan? Loh kita kan punya anak itu kan tujuannya apa sih? Melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Loh serius? Apakah menikah itu untuk punya anak? Tidak. Tugas kita itu melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kenapa? Dunia ini sudah banyak orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Setuju? Maka dari itu kita harus memperbanyak orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita harus mencetak orang-orang yang takut akan Tuhan. Bisa anak kita, bisa pemerintah, setuju? Enggak harus. Oh punya anak, harus punya anak. Enggak sih, harusnya sopo. Ya. Tapi kita harus mencetak orang-orang yang takut akan Tuhan. Kamu punya anak 7, tapi 7-7-nya enggak takut akan Tuhan. Buat apa? Setuju? Tapi kamu nggak punya anak, tapi kamu punya murid-murid yang kamu muridkan. Mereka yang tadinya nggak kenal Tuhan, jadi takut akan Tuhan. Saya bicara lebih baik yang ini daripada kamu punya anak banyak, tapi nggak karu-karuan. Betul?
Ya. Jadi bicara benar itu belum tentu baik. Gitu. Tapi maaf, terkadang benar juga terkesan tidak baik. Saya bilang ini terkesan ya. Benar itu juga terkesan tidak baik. Dan ini yang kadang-kadang dunia ubah-abuh gitu. Dienggak-enggoki gitu ya. Saya percaya bahwa segala sesuatu ada batasnya. Oh, ada yang nggak terbatas kok pendeta. Apa? Kasih ibu kepada beta. Berarti cuma beta doang yang disayang, ya kan? Budi enggak, ya kan? Eko enggak. Ya makanya anaknya kasih nama beta ya. Jadi kasih ibu kepada beta, oh itu enggak terbatas. Maaf ya. Saya berani bilang, oh Allah saja terbatas kok. Jangan salah loh. Allah itu dibatasi oleh dirinya sendiri. Tapi Allah itu terbatas. Tapi kadang-kadang kita berpikirnya, oh kita harus menjadi yang tak terbatas. Coba saya kasih contoh kasus. Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, sejauhnya 12 pol, suruh ngapain? Dulu selus. Kalau dia minta motor ya beliin motor, dia minta HP baru beliin HP baru, gitu. Yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Jadi orang tuanya dikasih kewajiban menghajar, bukan mengajar, hajar jelas. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Saya tidak mengatakan bahwa ini harus dilakukan sekarang ya. Saya nggak mengatakan itu, tetapi ini sebagai satu contoh. Ini banyak ditentang. Alasannya hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Tapi kita lihat pendidikan sekarang. Guru jewer murid, gurune dilapor ke polisi. Ini saya nggak habis pikir gitu. Ini gimana ini? Makanya nggak heran. Coba lihat di TikTok, lihat di YouTube. Anak SMA ditanyain 7 tambah 3. Pelengah. Kenapa? Karena harus naik kelas. Duh bener ya bu-guru ya. Maaf ya bahasa saya. On-nya kayak apa? Tetap naik kelas. Aduh. Saya rindu dengan pendidikan zaman saya, zamannya Budi ya Budi. Loh kami itu punya teman yang bahkan 3 kali nggak naik kelas ya Pak Joko ya. Pak Joko ini guru saya tahu ya. Ya, tidak usah disebutkan namanya itu. Paham lah ya kan. Ini 3 tahun nggak naik kelas, bahkan umur 17 tahun. 17 tahun masih SD. Kenapa nggak naik kelas? Loh kenapa nggak naik kelas? Ya memang nggak bisa naik kelas. Ngapain dinaikin? Tapi zaman sekarang, ini hak asasi manusia. Apa kamu nggak ngerti perasaan anak ketika anak itu tinggal kelas? Terluka. Kita harus memberi yang terbaik buat anak. Wocon iki. Ya, bahasa ini ya. Makanya dari dulu tuh saya menentang ini. Ya. Dulu ketika ada PPA,
Itu ada MOU, serius itu ada MOU. Kita harus tanda tangan tentang perlindungan anak. Salah satunya apa ya? Tidak boleh cewek ya model ngono kuwi lah. Ya toh? Disentak aja tidak boleh. Serius. Dimarahin itu tidak boleh. Disentak itu tidak boleh. Saya harus tanda tangan supaya dana dari PPA muncul. Saya sudah bilang sama Bu Arti waktu itu komisi ya, Mbak Kre sama Om Uung perlindungan anak. Saya tidak mau tanda tangan sebetulnya. Buat saya tidak logis. Saya tidak mau tanda tangan. Cuman nek orang tanda tangan, terus PPA piye? Kan gitu loh. Logika saja. Ya wis mau nggak mau saya tanda tangan. Cuman Om Uung tak bisi wis. Pokoknya anak-anak beling ketak saya itu. Loh, ini bagian dari mendidik. Setuju? Setuju, bukan berarti kita target kita hari ini harus jewer 10 orang. Bukan. Loh, kita doanya semoga anak kita baik-baik, tidak ada yang nakal. Betul? Betul. Loh, Anda pikir ketika Alfian nyetop Klarin itu nyetop dengan perasaan bahagia? Akhirnya setelah sekian lama saya menginginkan menyakiti anak saya, kan tidak mungkin toh yo. Ketika orang tua nyetop anaknya, maaf ya, anak-anak dengar ya, sakitnya pantatmu itu tidak seberapa dibanding sakitnya hati papamu yang harus nyetop kamu untuk mendidikmu. Maaf, kelihatannya tidak baik. Makanya sekarang lagi heboh ketika Kang Deddy Mulyadi membawa anak-anak nakal ke barak militer, ya kan? Lu semua orang bahasnya apa? Hak asasi manusia. Maaf ya, semua itu ada batasnya. Kalau Anda mengatakan semua tidak ada batasnya, keblinger kita. Saya selalu bilang setan itu selalu kalau nggak nyamping kanan nyamping kiri, sudah itu urusan setan, begitulah. Tuhan itu jelas, hormati orang tuamu. Itu tengah. Ada yang kurang ajar, betul-betul nggak menghormati orang tua, itu ngawur, salah. Tapi ada juga yang keblinger kebablasan. Bapak es mati, tiap Jumat Kliwon datang bawa rawon. Kenapa? Bapak senengane rawon. Terus saya mau tanya, itu menghormati bapaknya nggak? Iya. Mengasihi bapaknya nggak? Iya. Cuman kebablasan, paham maksud saya? Hal yang sama dengan hak asasi manusia sekarang ini, aduh, ya pusing, koruptor dihukum mati. Oh jangan. Kenapa? Melanggar hak asasi manusia. Sudahlah, saya tidak mau berdebat masalah itu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa apa? Benar, memang belum tentu baik kelihatannya. Tapi kebenaran itu yang pasti. Baik itu banyak dipoles, Bapak Ibu. Seperti tadi saya bilang, ya, teman kita yang lama nggak ketemu tiba-tiba datang, jangan senang dulu. Ya, aduh Bu Arti, aduh rumahnya bagus ya Bu, jangan senang dulu. Ya usahanya lancar ya Bu, ya puji Tuhan. Ya toh, apalagi yang datang saya sama Mas Firman. Ya jangan senang dulu, pasti ujung-ujungnya minta makan siang. Ya kan, loh itu baik, tapi belum tentu benar. Tapi dikatakan Simeon ini orang yang benar. Jadi menanti kita juga, kita menanti Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua. Ayo kita jadi orang yang benar, bukan sekedar baik, tapi benar. Nah benar menurut siapa? Menurut firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang hajarlah anakmu, untuk mendidik dia loh. Jangan menginginkan kematiannya. Ya, lakukan. Tapi ini anaknya orang salah, anaknya cuma karena kamu jengkel di kantor lagi dimarahin bos, pulang jengkel dulu anakmu gebuki, nah itu salah. Setuju? Tapi kalau kita mendidik anak, ya monggo. Dan itu semua ada waktunya. Kalau saat ini saya umur 43 tahun saya nakal, kira-kira Pak Joko mukul saya enggak? Ya enggak. Wis bisa dikandani, sudah bisa diberitahu, betul?
Ada waktunya saya dulu dipukul sama sabuk. Ada waktunya, ya sekarang sudah enggak. Tapi saya bersyukur saya dipukul sama sabuk. Ya kan? Karena itu kita mengerti jadi yang baik yang mana, yang nggak baik yang mana, yang nggak sopan yang mana. Betul ya? Ada orang tua yang ketika anaknya omong kotor, bibirnya diselenting. Oh ya tidak apa-apa buat kan anak dia kok. Betul ya? Tapi anaknya jadi tahu oh ini salah. Ya kan? Berapa banyak anak-anak sekarang yang ngomongnya nggak karu-karuan gara-gara YouTube, ya kan? Gara-gara tontonannya, ngomongnya nggak karu-karuan. Ya? Ingat kebenaran yang kita imani adalah kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya adalah selain Simeon menantikan Tuhan dengan benar, dia dikatakan juga ia seorang yang benar dan saleh. Gitu ya. Jadi benar ada dan saleh. Apa itu saleh? Saleh itu dalam bahasa aslinya Yunaninya eulabes. Eulabes itu artinya sikap hati takut dan hormat akan Allah, memiliki relasi spiritual. Jadi kalau benar tadi bicara tentang sesama, jujur, adil, ya toh bisa dipercaya dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara saleh itu dengan Tuhan. Saleh itu bicara dengan Tuhan, berdoa, sembahyang, rajin ibadah, baca firman. Ini bicara saleh. Ada orang yang saleh tapi maaf tidak benar. Ada. Kalau disuruh ikut PDP, rajin setengah mati ya, hari pertama sampai hari ke-10 full. Cuman hidupnya benar? Belum tentu. Paham ya? Ada orang yang saleh tapi tidak benar. Tapi di lain sisi ada orang yang benar tapi nggak saleh, gitu ya. Tapi yang menarik dikatakan bahwa Simeon ini dia benar dan saleh. Jadi rupanya kita pun harus meniru Simeon ini. Bagaimana kita menantikan Tuhan? Fokus ya. Kita fokus bukan kepada yang di dunia, kita fokus kepada yang di surga. Apa sih fokus yang di surga? Kita tidak usah ngotot ngumpulin harta. Yang ditanya Tuhan nanti itu bukan hartamu kok. Betul ya? Yang ditanya Tuhan adalah karaktermu. Betul? Karaktermu gimana? Apakah engkau mengampuni? Apakah engkau pendendam? Apakah engkau suka membantu orang lain? Atau engkau pelit? Itu karaktermu. Ya. Fokus kita kepada yang di atas. Tetapi juga kita menjalani penantian kita dengan hidup benar dan saleh. Amin. Tuhan memberkati.